Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membahas hasil diskusi kami mengenai model jarak henti kendaraan. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Ika Diahi Pratini dengan NIM 1961028, kemudian ada rekan saya Cahera Madini Asdar dengan NIM 1961041, dan ada Nandar Azharatul Nafisa dengan NIM 1961052. Kemudian untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai proporsionalitas, di mana proporsionalitas ini ada kaitannya dengan model jarak henti kendaraan yang akan kita bahas nanti. Dikatakan proporsionalitas itu misal ada dua variabel X dan Y, maka salah satu selalu merupakan kelipatan konstan dari variabel lainnya. Atau bisa kita nyatakan dalam Y sama dengan K kali X, atau sebaliknya, di mana K itu adalah konstanta tak nol. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam model jarak berhenti kendaraan. Nah, ketika kita berkendara, maka kita harus menjaga jarak agar meminimalisir terjadinya kecelakaan. Nah, di sini kita akan mencari sebenarnya berapa sih jarak berhenti kendaraan yang aman agar ketika kita berkendara itu pada kecepatan tertentu tidak sampai terjadi kecelakaan jika kita melakukan pengereman secara mendadak. Nah, mari kita pertimbangkan kembali masalah memprediksi jarak berhenti kendaraan bermotor sebagai fungsi dari kecepatannya. Itu sudah dibahas di dalam bagian 2.2. Di mana di 2.2 ini membahas diantaranya itu adalah yang pertama, aturan umumnya kita harus mempertahankan jarak dengan kendaraan di depan kita itu sepanjang nilai tertentu. Misalnya kita sedang mengendarai mobil pada kecepatan 10 mil per jam, maka kita harus berjarak satu panjang kendaraan atau satu mobil, di mana satu panjang mobil itu sama dengan jarak yang rumusnya itu kecepatan kali waktu atau V kali T. Dan V ini satuannya itu adalah kaki per sekon, di mana satu kaki itu kira-kira 30 cm. Nah, misal kita asumsikan panjang satu mobil itu kira-kira 15 kaki atau 4,5 meter. Nah, jika kita memplot kecepatan dalam kaki per detik, konstanta proporsionalitas itu memiliki satuan detik dan mewakili total waktu agar persamaan jarak itu sama dengan K kali V masuk akal. Maka kita peroleh konstanta proporsionalitasnya K sama dengan 15 kaki per 10 mil per jam, atau sama dengan 90 per 88 sekon. Nah, kemudian kita punya model jarak henti totalnya itu sama dengan jarak reaksi ditambah jarak pengereman. Kita misalkan bahwa jarak reaksi itu adalah fungsi dari waktu respon dan kecepatan, di mana waktu respon itu adalah waktu yang dibutuhkan saat kita memutuskan untuk berhenti sampai menginjak pedal rem. Kemudian kita asumsikan bahwa kendaraan terus melaju dengan kecepatan konstan sejak pengemudi menentukan butuh untuk berhenti sampai rem diinjak. Maka berdasarkan asumsi tersebut, jarak reaksi DR itu hanyalah produk dari waktu respon TR dan kecepatan V. Jadi DR itu sama dengan TR dikali V, di mana TR itu adalah waktu respon dan V itu adalah kecepatan. Nah, jadi jarak reaksi DR itu sebanding dengan kecepatan V. Kan tadi DR-nya itu TR dikali V, jadi DR-nya itu sebanding dengan V. Gitu. Selanjutnya, kita akan mempertimbangkan jarak pengereman atau DB ini. Nah, di mana jarak pengereman itu adalah fungsi dari berat dan kecepatan. Misal, ada pemberhentian mendadak, maka otomatis kita akan
menarik rem sekuat-kuatnya kan. Nah, jadi kita asumsikan gaya remnya itu maksimal. Nah, di sini kita ingat bahwa rem pada dasarnya adalah perangkat penghambat energi, yaitu rem itu bekerja pada kendaraan yang menghasilkan perubahan kecepatan yang mengakibatkan hilangnya energi kinetik. Kemudian saat kita mengerem itu kan kita sedang melakukan usaha ya. Nah, usaha yang dilakukan itu adalah gaya F dikalikan dengan jarak pengereman tersebut. Nah, itu dB itu. Usaha di sini itu harus sama dengan perubahan energi kinetik. Kita tahu bahwa rumus energi kinetik itu adalah apa? Rumus energi kinetik itu setengah mv kuadrat ya. Nah, atau setara dengan 0,5 mv kuadrat. Dengan demikian, usaha yang dilakukan itu sama dengan F dikali dB sama dengan 0,5 mv kuadrat. Kemudian bagaimana gaya F itu berhubungan dengan massa mobil? Nah, kita misalkan gaya rem itu maksimal, maka penghambatan itu juga maksimal dan itu konstan. Kita asumsikan seperti itu. Itu terlepas dari massa mobil. Jika tidak, maka penumpang akan tersentak ke depan. Asumsi ini berarti bahwa penghambatan mendadak mobil itu yang lebih besar. Selain itu, penghambatan konstan terjadi selama penghentian mendadak. Dari hukum kedua Newton, dengan rumus F sama dengan M kali A, maka gaya F sebanding dengan massa. Dengan demikian, kita memiliki dB ini proporsionalitas dengan V kuadrat. Jadi dB bisa kita nyatakan dalam K dikali V kuadrat. Berdasarkan itu, kita pengen tahu nih, nilai K-nya ini berapa. Nah, K-nya itu tergantung pada data yang kita punya. Jadi, di sini kita punya data pada tabel 2.4. Nah, datanya itu kan dari tabel ini. Kan kita tadi sudah punya DR. DR-nya itu TR dikali V. Dan dB-nya itu K dikali V kuadrat. Kemudian dari tabel ini kita plotkan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah plot dari proporsionalitas jarak reaksi dan kecepatan. Dari plot ini kita misalkan, misal kita tinjau dari 2 titik. Nah, kita peroleh nilai TR-nya itu adalah 55/50. Maka kita punya nilai DR-nya itu 1,1 V. Nah, oleh karena itu di sini konstanta proporsionalitasnya itu diperkirakan 1,1. Kemudian pada tabel selanjutnya, pada plot selanjutnya kita punya plot ini, yaitu plot proporsionalitas dari jarak pengereman dan kecepatan. Kemudian kita peroleh konstanta kemiringannya di sini itu C sama dengan 0,054 dan dB-nya itu 0,054 V kuadrat. Dari mana C ini? 0,054 ini dari mana? Nah, ini jadi kita mempertimbangkan 2 titik di sini. Kita pertimbangkan 2 titik di sini, terserah kita milih titik yang mana. Asalkan data itu melewati titik awal dan titik ini ada di data gitu, ada di tabel yang kita punya tadi. Maka kemiringan garisnya itu kita cari dari delta Y per delta X gitu. Maka kita punya jarak pengereman dB itu sebesar 0,054 V kuadrat.
Jadi kita menemukan kesepakatan yang masuk akal dengan submodel dan memperkirakan konstanta proporsionalitasnya menjadi 0,054. Maka model untuk jarak berhenti dinyatakan dalam D sama dengan 1,1 V ditambah 0,054 V kuadrat. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan submodel ini secara analitis dan membandingkan atau mencocokkan berbagai cocokan. Agar sesuai dengan model menggunakan kriteria kuadrat kecil, kita menggunakan rumus dari persamaan 3.7, di mana persamaannya itu adalah A sama dengan sigma XIYI per sigma XI kuadrat, di mana XI ini adalah kecepatan pada setiap titik data, dan YI itu adalah jarak reaksi. Terus kemudian kita hitung sigma XI-nya itu ketemu 4.905 dan sigma XI kuadratnya itu 37.050. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan A ini ketemu 1.104.049. Kemudian untuk tipe model DB atau jarak pengereman ini menggunakan rumus BV kuadrat, di mana B ini adalah konstanta. Kami menggunakan rumus ini. Untuk B-nya itu sigma XI kuadrat YI per sigma XI pangkat 4, di mana XI di sini sama seperti tadi, yaitu kecepatan pada setiap titik data, tetapi Y-nya itu merupakan rata-rata jarak pengereman. Nah, kemudian kita hitung sigma XI kuadrat YI-nya itu ketemu 8.258.350 dan XI pangkat 4 itu ketemu 152.343.750. Kemudian kita masukkan ke sini, ketemu B-nya itu 0,05409. Dan kemudian kita tadi sudah punya D-nya itu kan sama dengan D-nya itu kan tadi sama dengan 1,1 V ditambah 0,054 V kuadrat. Nah, kemudian dari persamaan ini tadi kita masukkan dan kita bulatkan, ketemu 1.104 V ditambah 0,0542 V kuadrat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Nanda. Silahkan, Nanda. Baik, Ika, terima kasih. Nah, tadi yang model titik, baik saya mulai ya. Tadi yang model 3.10 kan yang sudah disebutkan oleh rekan saya Ika, yakni D sama dengan 1,104 V plus 0,0542 V kuadrat. Nah, itu tidak jauh berbeda secara signifikan dari yang diperoleh secara grafis pada bab 3. Nah, selanjutnya mari kita analisis beberapa kecocokan modelnya. Nah, kita dapat mudah menghitung deviasi antara titik data yang diamati pada tabel 2.4 yang sudah dianalisis oleh rekan saya Ike tadi, dan nilai yang diprediksi oleh model 3.9 dan 3.10. Nah, sekarang penyimpangan atau the deviation diringkas dalam tabel 3.7. Ayo mari kita lihat ke tabelnya terlebih dahulu ya. Ya. Mohon maaf ya, sebentar ini masih ada masalah. Sepertinya laptop saya macet. Sebentar. Iya, tidak apa-apa. Oke. Sambil menunggu laptopnya Mbak Ike,
kita lanjutkan ya, nanti untuk tabelnya kita lihat nanti kecocokan antara kedua modelnya gitu ya. Nah, kemudian dari model tersebut juga diketahui bahwa deviasi mutlak atau deviasi absolutnya itu terbesar untuk model 3.9 itu adalah 30,4, dan sedangkan untuk model 3.10 itu adalah 28,8. Nah, model yang lebih pas akan diperoleh dengan secara langsung memasang data untuk total jarak berhenti ke model D sama dengan K1V plus K2V kuadrat. Nah, alih-alih mencocokkan submodel satu persatu seperti yang kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi ini untuk tabelnya. Jika kita lihat-lihat ada apa ya, kayak kedua model itu ada agak miripnya gitu ya. Nah, oke, Mbak Ika bisa lanjut ke plotnya aja. Nah, ini untuk plotnya dari yang tadi ya, dari tabel tersebut. Nah, ini 20 itu dimasukkan ke persamaan D sama dengan 1,104V plus 0,0542V kuadrat. Nah, ketemu 43,776. Kemudian dan seterusnya. Gitu. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cahya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu, alih-alih mencocokkan submodel satu persatu seperti yang telah dilakukan oleh Mbak Nanda tadi, masih keuntungan memasang submodel secara individual dan kemudian mengujinya satu persatu. Itu apa sih keuntungannya? Jadi, dengan itu kita tuh dapat mengukur seberapa baik sih mereka menjelaskan aturan tersebut. Plot model yang diusulkan dan titik data yang diamati digunakan untuk menentukan seberapa cocok model dengan data. Jadi maksudnya dengan kita memasang dan mengujinya satu-satu itu akan membuat kita tahu atau kita itu dapat menentukan mana sih yang paling cocok dengan data kita. Seperti itu. Terlihat dari plot yang sebelumnya tadi, plot 3.16, bahwa tren pasti ada dalam data. Dan model 3.10 melakukan pekerjaan yang wajar untuk menangkap tren itu, terutama pada kecepatan yang lebih rendah. Untuk model yang 3.9 itu pastinya juga memiliki plot yang hampir mirip ya dengan model yang di 3.10. Kenapa? Karena keduanya itu memiliki selisih konstanta yang cukup kecil sehingga plotnya pun tidak jauh berbeda. Teknik yang ampuh untuk menentukan dengan cepat di mana model yang mogok adalah dengan memplot deviasi atau sisanya sebagai fungsi dari variabel independen. Untuk model 3.10, plot penyimpangan diberikan pada gambar di samping, yaitu gambar 3.17, yang menunjukkan bahwa model memang masuk akal hingga 70 mil per jam. Sehingga di sini dapat dilihat ya, untuk di luar 70 mil per jam itu terdapat gangguan. Sehingga modelnya itu tidak dapat memprediksi aturan yang diamati. Kenapa sih kok bisa terdapat gangguan? Itu karena selain 70 mil per jam, selain 20 sampai 70 mil per jam, di sini tuh titiknya itu terdapat pada sumbu negatif. Sehingga modelnya tidak mampu untuk memprediksi aturan tersebut. Pada gambar 3.17 di samping ini, meskipun penyimpangannya kecil, yaitu 70 mil per jam, tapi semuanya positif, seperti yang telah saya jelaskan tadi ya. Jika model sepenuhnya menjelaskan aturan, tidak hanya penyimpangannya kecil, tetapi beberapa harus positif dan beberapa juga harus negatif. Mengapa? Karena pada gambar ini kami mencatat pola tertentu dalam sifat penyimpangan yang mungkin menyebabkan kami memeriksa kembali model dan datanya. Sifat pola dalam penyimpangan ataupun deviasinya dapat memberi kita petunjuk tentang cara menyempurnakan atau menyaring model lebih lanjut. Jadi maksudnya
maksud dari pola penyimpangan dapat memberikan kita petunjuk mengenai cara penyempurnaan lebih lanjut itu adalah dengan mengganti model kita menjadi model yang lebih sesuai dengan data. Atau tidak, kita dapat mengganti aturan yang ada sehingga lebih sesuai dengan data yang tersedia. Intinya itu kita bisa mengganti model ataupun aturannya. Jika aturannya kurang sesuai, maka modelnya yang kita ganti. Tapi jika modelnya ingin tetap, maka kita bisa mengganti aturannya. Intinya kita sesuaikan dengan data yang ada, seperti itu. Bisa diganti antara modelnya ataupun aturannya. Dalam hal ini, ketidaktepatan dalam proses pengumpulan data mungkin tidak menjamin atau tidak memerlukan penyempurnaan atau pembenaran model lebih lanjut. Jadi jika datanya kurang tepat, maka modelnya pun akan kurang sempurna. Maka kalau kita akan mengumpulkan data, itu diusahakan setepat mungkin ya, agar modelnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.